kehidupan kita yang kasihnya tidak akan habis-habisnya. Setiap kita pasti mengamini hal itu. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini, Tuhan masih punya rencana. Tuhan masih menyediakan hal-hal yang indah untuk kita jalani dan untuk kita nikmati. Maka jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah, karena Tuhan tetap ada bagi kita. Sebelum memulai khotbah, saya mau mengikuti teladan Bapak Gembala. Tadi pagi nyanyi ya sebelum khotbah ya. Oke. Yang tahu lagunya bisa ikut nyanyi Bapak Ibu. Ini lagu yang sejak saya dengar, saya tersentuh, saya diberkati. Dia apa? Coba bisa ditampilkan tadi deh. PowerPoint yang bagian terakhir, nomor 2 terakhir. Ya, mainkan aja. Tahu lagunya? Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bapak saudara, sayang keluarganya? Mengamini lagu ini bahwa keluarga kita adalah surga kita? Mungkin si Tere langsung melihat si Jeho ya, anaknya yang lagi tidur pulas. Bapak-bapak, ibu-ibu langsung ingat anaknya. Mungkin ada bapak yang langsung ingat anaknya yang masih di dalam kandungan istrinya. Mungkin kita anak-anak langsung ingat orang tua kita, bapak kita yang mungkin tidak bisa kita temui lagi di dunia ini karena sudah dipanggil Tuhan. Keluarga adalah surga. Mari kita sayangi keluarga kita. Kita pastikan keluarga kita adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Terpujilah nama Tuhan. Makin kita sayangi keluarga kita, kita terus berdoa tak henti-hentinya. Walaupun sekarang pergumulannya begitu berat, mungkin ada yang bergumul untuk suami, ada bergumul untuk istri, ada bergumul untuk anak, untuk menantu, untuk cucu.
Tapi selama kita beribadah kepada Tuhan, kita adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tadi malam anak kami demam, masih 38 sih, tapi bagi saya udah cukup mengkhawatirkan. Untungnya kami berdua masih terbangun, langsung kasih tempra, tapi dia nggak mau, dia semburkan lagi, masukkan lagi. Lihat akhirnya dia bisa tidur tadi malam tuh rasanya, aduh. Tapi ngigau-ngigau dia bangun tadi, sebelum saya berangkat saya ukur suhunya masih 37,5. Kita sayang keluarga kita, amin Bapak Ibu ya. Kita akan terus berdoa supaya keluarga kita adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Mari bisa slide-nya ditampilkan deh. Mazmur 128 Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mazmur 128, berkat atas rumah tangga. Kita baca sampai ayat 3 saja terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, nanti ayat 3 kita baca bersama-sama. Mazmur 128 ayat 1, 2, dan 3. Demikian firman Tuhan berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 2. Sama-sama. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Amin. Bapak Ibu, ayat-ayat ini berkat atas rumah tangga tentu juga adalah bentuk keluarga yang ideal. Tapi bukan berarti keluarga atau pribadi yang tidak punya istri atau tidak punya suami, bukan berarti hidupnya terkutuk, bukan Saudara ya. Karena ada orang yang memilih untuk hidup selibat. Selibat itu dia memilih untuk tidak menikah seumur hidupnya. Saya mengenal beberapa orang seperti itu, khusus melayani Tuhan. Salah satunya Bu Mary ya, dan ada banyak lagi lah yang saya tahu. Yang pria juga seperti itu, seperti Paulus misalnya. Jadi ini adalah bentuk keluarga ideal. Kalau tidak seperti yang di sini, tidak punya anak, bukan berarti tidak diberkati, bukan Saudara. Tapi inilah yang tertulis dalam Mazmur 128. Kalau kita menikah, istri kita seperti ini. Kalau dikaruniai Tuhan, anak kita seperti ini. Nah begitu Saudara ya. Jadi jangan sampai nanti, aku nggak punya suami lagi, udah dijemput Tuhan, berarti aku tidak diberkati. Enggak, bukan itu Saudara. Karena fase kehidupan kita kan masing-masing berbeda. Ada yang sekarang anaknya masih kecil-kecil, ada yang anaknya udah remaja, ada yang anaknya sudah harus kerja, ada yang anaknya sudah menikah, ada yang udah cucu. Jadi beda-beda fase kehidupan kita. Tapi kalau kita pelajari prinsip-prinsip firman Tuhan, maka kiranya firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita. Oke, baiklah, tidak apa-apa, kita sambil tunggu. Kalau sudah diberkati Tuhan, ada pelajaran penting dari Mazmur 128 ini tentang keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya yakin kita semuanya adalah orang-orang yang merindukan, mengingini, mendoakan keluarga kita adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Nah, di bagian 1 ayat pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi Saudara, kalau keluarga kita mau keluarga yang diberkati oleh Tuhan, yang pertama harus kita dapati, kita pastikan diri kita adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, satu-satunya takut yang positif. Selain dari takut akan Tuhan itu takutnya negatif. Fobia. Jadi ada orang yang takut ketinggian. Istri saya takut kemiringan. Jadi kalau mobil kita miring dikit, udah takut dia. Memang begitu. Ada orang yang takut dengan ruangan tertutup. Ada orang yang takut dengan ruangan gelap. Ada orang yang takut lihat bapaknya. Ada di sini yang bapaknya ditakuti anak-anaknya. Begitu bapaknya hadir, mau anaknya langsung diam.
Begitu bapaknya berangkat kerja, wah pesta pora dia. Ada yang seperti itu? Nah, ketakutan seperti itu udah bagus sebenarnya. Sama orang tua itu sebenarnya nggak usah takut, tapi respect dan hormat. Jadi ada orang tua atau tidak orang tua, dia akan tampil apa adanya. Nah, banyak orang karena takut sama bapaknya, di depan bapaknya jadi baik, di sekolah dan enak jugul ini. Nah, anak-anak kita nggak ada seperti itu, saudara. Semua ketakutan itu negatif, hanya satu yang positif, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang yang takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan, ayat ini berkata, hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sejak saya punya anak, saya berusaha ajarin. Semua yang kita ajarin sebagai bapak pasti hal-hal yang baik, bukan? Tapi namanya anak-anak, kadang-kadang punya idealismenya sendiri. Jadi kadang susah dibilangin. Kemarin kami persiapan untuk kue ulang tahun Bapak Gembala yang bertingkat-tingkat itu, yang banyak snack itu buatan istri saya sendiri. Dia buat dari kardus, lalu ditempel snack-snack bertingkat-tingkat dengan menggunakan lem tembak. Lem tembak itu kan panas ya. Anak kami ini memang orangnya kreatif sama kayak mamanya. Jadi ngelihat mamanya kerja, dia pun ikut kerja. Tapi itu kan panas. Kita bilang, panas, Nef. Dia kan belum ngerti panas ya. Belum ngerti rasanya lem tembak itu. Wah, ikut dia. Kita kasih yang lem tembak satu lagi yang tidak tercolok. Tapi dia tahu, wah nggak bisa ini. Nggak bisa. Dia pakailah lem tembak mamanya. Kenalah jempolnya. Begitu kena, nangis dia. Kami pun kaget, kenapa lah kena jempolnya. Gak berapa lama kemudian jempolnya itu bengkak, kayak ada airnya gitu ya, kena panas biasa gitu ya. Wah, dia akhirnya nangis sampai ketiduran. Kita berpikir dibilangin makanya nggak mau. Kita sebagai orang tua kadang-kadang harus izin dengan anak ngalamin dulu apa itu rasanya panas. Besok-besok kita kasih, mau lem tembak? Nggak mau dia. Kalau saudara diberkati Tuhan, Tuhan itu selalu memberikan jalan yang terbaik buat kita, untuk kita ikuti jejaknya, untuk kita berjalan menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Itu baru orang yang takut akan Tuhan. Itu baru orang yang keluarganya pasti diberkati. Tapi berapa banyak diantara kita orang-orang percaya bahkan yang sudah dikasih tahu firman Tuhan, tapi berpikir dalam hati, tidak perlu seperti itu Pak, tangpo langsung nih. Padahal firman Tuhan ada tertulis. Oh saudara, seorang hamba Tuhan pernah berkata seperti ini, kalau kita punya pemahaman, lalu kita baca Alkitab, ternyata pemahaman kita berbeda dengan apa yang dikatakan Alkitab, kita ikut yang mana? Kita ikut pemahaman kita atau Alkitab ini salah ini? Paulus mungkin nulis itu waktu itu kan dia belum tahu keadaan kita hari ini. Kalau saudari berkati Tuhan, kalau kita punya pemahaman dan ternyata apa yang kita pahami berbeda dengan apa yang Alkitab katakan, ikutlah apa yang Alkitab katakan, karena Alkitab adalah firman Allah. Pikiran kita sangat terbatas. Pikiran kita dipengaruhi oleh ajaran orang tua kita. Orang tua kita dipengaruhi oleh ajaran orang tua mereka. Dalam hal mendidik anak pun ada banyak perkembangan. Ada banyak perkembangan. Dulu kan orang tua, ini udah bagus dulu, orang tua bagus. Dulu ngajarin anaknya supaya tidak jauh-jauh dari rumah. Bilangnya gini, kalau udah malam, jangan kau di situ. Ada polisi nanti nangkapmu di situ. Jadi belum ada sana apa-apa, udah dikasih tahu polisi. Jadi begitu dengar sirene polisi, ketakutan dia. Dipikir nangkap dia. Itu sesuatu yang mungkin tujuannya baik, tapi caranya nggak tepat. Atau supaya anaknya nggak keluar rumah malam-malam, dibilang ada momok di situ, ada momok di situ. Anaknya tahu, pokoknya kalau gelap itu ada momok. Momok itu yang mereka tahu Pak, hantu, biku gajang apa segala macam. Akhirnya apa yang dia pahami dari kecil susah sekali mengubahnya Bapak Ibu. Padahal karena malasnya kita kan untuk jemput anak kita dari luar, dari gelap-gelap sana, supaya nggak capek kita bilang ada momok di sana. Itu sesuatu yang tujuannya baik, tapi caranya keliru dan menyesatkan.
jalannya jadinya nggak benar. Dulu kalau anak kita jatuh, udah kena ke kursi atau ke meja, apa yang dilakukan banyak orang tua? Mejanya dipukul-pukul kan? Jahat nih meja ini, jahat nih kursi ini. Sebenarnya apa yang kita tanamkan kepada anak kita? Kalau nanti dia ada masalah, salahkanlah orang lain. Itu sebenarnya yang kita tanamkan, bukan? Padahal mejanya tidak salah kok, meja dipukul-pukul. Anak kecil kan tidak tahu. Anak kecil yang dia tahu kok, bapakku membela aku, mamaku membela aku. Pokoknya kalau aku nanti ada masalah, orang lain harus salah. Pemahaman seperti itu dulu mungkin ya bisalah kita terima. Sekarang udah nggak bisa kita terima. Anak kita didik seperti itu, wah, menyesatkan gitu. Bagaimana caranya? Kami belajar. Kalau si Nevif jatuh, tuk kepentok. Maaf ya, maafin mejanya ya nak, maafin. Nilai apa yang kita tanamkan? Mengampuni. Kalau tadi kan nilai yang pertama itu nilai balas dendam. Orang lain selalu salah, kita selalu benar. Kalau sekarang mejanya dielus-elus, ampuni ya, mejanya nak, ampuni ya. Dari kecil dia setiap ada masalah, yang pertama dilakukan adalah berusaha mengampuni. Bagus mana Bapak Ibu? Bapak Ibu dulu melakukan yang mana? Minta ampun sama Tuhan, saudara ya. Kalau sekarang anak Bapak Ibu tuh agak sulit dibilangin, nyalahin orang. Nah, mungkin dari kecilnya ada sesuatu yang salah yang kita tanamkan. Tuhan selalu memberikan jalan yang benar. Tapi kita seperti anak-anak tadi, kadang-kadang susah dibilangin kan. Tunggu kepentok dulu lah, baru ngerti. Seandainya dulu aku dengar pesan bapak mamaku, nggak kayak gini hidupku. Nah, kayak gitu. Tapi ya begitulah, kita jalani hidup dengan terus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Bisa diklik, takut akan Tuhan. Ada sesuatu yang menarik. Bisa diklik ini. Ya, sekali lagi, takut akan Tuhan itu ayatnya tadi setelah ini. Bisa diklik lagi. Ini yang ayat yang pertama. Nah, di sini ada takut akan Tuhan bukan sekedar menyangkut perasaan. Jadi perasaan takut bukan, tetapi terutama menyangkut tindakan dan komitmen hidup. Komitmen. Waktu saya dengan istri masih pacaran jarak jauh, kita LDR, long distance relationship. Jadi kalau ada anak-anak remaja pemuda yang sedang LDR, silahkan belajar sama kami. Ya, kami kasih tips-tips lah. Waktu itu satu kali kami diskusi, apa yang membuat hubungan ini bisa bertahan? Satu kata pacar saya waktu itu, sekarang jadi istri saya, masih tetap pacar saya juga. Saya nggak bilang istri saya ini mantan pacar, karena sekalipun sudah jadi istri, kami bisa tetap berpacaran. Jadi kalau waktu belum lahir si Nevif, jam 2 kami lapar, pergi cari makan, kita pacaran. Jadi kalau ada orang yang bilang istrinya mantan pacarnya, ya mereka lah itu. Saya bilang istri saya sekaligus pacar saya. Jadi hubungan kita tetap makin harmonis. Waktu itu dia bilang satu kata untuk membuat hubungan ini bisa bertahan sekalipun kita terpisah jarak. Komitmen. Komitmen. Apa itu komitmen? Itu lebih daripada janji. Itu ada unsur yang tidak bisa dilepaskan, yaitu kesetiaan. Sampai saya baca satu quotes tentang kesetiaan. Apa itu setia? Setia adalah jatuh cinta berkali-kali pada orang yang sama. Kok gak ada amin, saudara? Kalau saudara masih setia dengan pasangan, kok sedikit yang bilang amin? Bahwa saudara masih setia dengan pasangan? Masih ingat wajahnya? Ada seorang kakek yang sangat romantis terhadap istrinya. Setiap kali panggil istrinya tuh, sayang, sayang, sayang. Bang Sinaga senyum-senyum kayaknya, mau mempraktekkan di rumah kayaknya nanti, Bang ya. Sayang. Sampai satu kali ada seorang hamba Tuhan nanya, Opung, kok tetap romantis walaupun sudah usia senja? Apa rahasianya? Diam-diam dibisikkan Opung ini, aku lupa namanya.
Dia udah tua, lupa namanya, jadi panggil sayang aja. Saudara masih ingat nama pasangan, wajah masih ingat? Setialah. Setia itu jatuh cinta pada orang yang sama. Jatuh cinta berkali-kali pada orang yang sama. Si Pendi masih jatuh cinta sama istrinya? Si Tere, benar itu Tere? Benar ya? Oh, oke. Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Orang yang komitmen, itulah orang yang takut akan Tuhan. Bukan yang waktu di KKR, amin, Pak Pendeta itu benar, akan kulakukan firman Tuhan. Begitu sampai pada waktu harus firman Tuhan itu dilakukan, aduh kayaknya belum bisa sekarang, Bah. Aduh masih daging kita ini, Bah. Aduh. Minta maaf ya Tuhan. Nah itu tidak komitmen, Saudara. Itu cuman apa ya? Cuman firman Tuhan itu enak untuk didengar, masih pahit untuk dilakukan. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya menurut jalan Tuhan. Kalau dia membentuk rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Kita kalau ingat tema tentang keluarga ini, saudara, aduh, ini tema yang begitu indah. Anak-anak remaja, pemuda yang mungkin sudah memimpi-mimpikan the future husband atau the future wife, renungkan ini baik-baik. Pastikan calonmu itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Bukan cuma satu agama, bukan cuma satu iman. Serius nggak dia dengan imannya? Karena gini, saudara. Kenapa pemazmur berkata atas rumah tangga itu dimulai dengan takut akan Tuhan? Kenapa? Karena takut akan Tuhan itulah yang menjadi fondasi yang teramat kuat. Orang yang takut akan Tuhan pasti diberkati hidupnya. Sama Tuhan aja dia hormat, sama Tuhan aja dia takut. Pasti dia setia terhadap pasangan. Sama Tuhan dia takut, pasti dia akan pegang komitmennya, janji pernikahannya sampai nafas terakhir. Tapi orang kalau tidak takut akan Tuhan, seganteng apapun dia, secantik apapun dia, sebening apapun dia, setajir apapun dia, ragukan komitmennya kalau dia nggak takut akan Tuhan. Tapi kalau takut akan Tuhan, coba renungkan kalimat ini. Saya pernah dengar dari seorang hamba Tuhan. Untuk apalah suami atau istri yang tajir melintir? Bapak saudara tahu tajir melintir? Tajir itu kaya, melintir itu ya melintir. Pokoknya kaya banget kata orang sana. Kaya kali dia, rumahnya di mana-mana, hotelnya di mana-mana. Apanya lagi? Hah? Gerejanya di mana-mana? Oh enggak ya. Pokoknya mobilnya semua merek ada. Tapi kalau dia nggak setia mau enggak? Pasti mikir 1000 kali kan. Kecuali kita adalah pribadi yang terlahir sudah matre, aduh udah nggak peduli dia setia, tidak penting aku kaya, itu nggak perlu ditiru yang seperti itu. Tapi kalau dia takut akan Tuhan, walaupun mungkin belum terlihat hasil jerih payahnya, yang penting dia takut akan Tuhan dulu. Baru itu menjadi syarat teramat penting. Takut akan Tuhan ditempatkan pemazmur paling atas. Karena Matius 6 ayat 33 juga mengajarkan hal itu kan, Bos Saudara. Apa Matius 6 ayat 33? Apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oh, keren banget, Saudara. Matius 6 ayat 33. Jadi kalau orang sudah takut akan Tuhan, pria-pria takut akan Tuhan, wanita-wanita takut akan Tuhan, waduh, hidupnya diberkati. Komitmen dia sama firman Tuhan, komitmen hidup, bukan cuma perasaan tapi tindakan dan komitmen hidup. Apapun terjadi, aku akan lakukan firman Tuhan. Satu kali mungkin nanti kita perlu dengar kesaksian hambanya Bapak Pendeta Andi Junior Silalahi. Udah pernah khotbah di sini? Baru sekali ya, kita tunggu. Apa yang istimewa dari beliau ini?
Waktu beliau ditunjuk untuk melayani di GBS Talu Kuantan, tantangannya berat. Ini saya sedikit secuil saja tahunya. Kalau Bapak saudara mau tahu lebih komplit, nanti dengar langsung dari beliau. Berat tantangannya, diancam, nyawanya terancam. Tapi satu beliau bilang, kalaupun nyawa harus jadi taruhan, aku akan tetap pertahankan pelayanan di tempat ini. Kalimat itu menggentarkan surga, sehingga saudara bisa lihat GBS Talu Kuantan sekarang benar-benar ditolong dan dibela Tuhan. Karena komitmennya menyenangkan Tuhan. Kita susah jadi orang berkomitmen, mudah berjanji di saat senang. Makanya waktu senang saudara, jangan buru-buru berjanji. Mari pikir 1000 kali dulu. Tuhan bilang jangan buru-buru kita bernazar. Kalau kita nggak bisa genapkan, lakukan nazar kita, mending nggak usah nazar. Tapi kalau udah nazar, lakukan. Karena Tuhan senang dengan orang yang memegang dan melakukan komitmen. Kalau mau diberkati Tuhan, jadilah pribadi yang takut akan Tuhan, yang terbukti dari tindakan dan komitmen hidup. Yang kedua, baru diikuti yang kedua. Kalau orang takut akan Tuhan, baru, nah ini dia, menikmati hasil jerih payah. Orang yang takut akan Tuhan, pasti dia nggak menjadi pribadi yang malas-malasan. Amin Bapak Ibu ya. Saya ketika mendengar bangun jam 3, langsung berdoa, beraktivitas, bekerja, mencari nafkah. Saya respect sekali sama orang-orang seperti itu. Serius. Bertanggung jawab demi keluarga, banting tulang, pasang badan, karena ada yang harus kuhidupi. Istri, anakku, mungkin kuhidupi mamaku. Orang yang kayak gitu udah takut akan Tuhan dan berjerih payah, tidak bermalas-malasan. Kalau punya anak seperti ini senang gak usah. Kalau bapak ibu sebagai orang tua dan punya anak yang takut akan Tuhan, terus rajin, enggak? Aduh, puji Tuhan. Kita kalau punya anak kayak seperti itu kan, oh mau lihat ya Tuhan. Tapi kalau sebaliknya, udah nggak kenal ibadah, nggak tahu gereja, hari Senin sampai hari Minggu sama aja kelakuannya, nggak kenal Tuhan, malas lagi, hidup lagi, kayak gini kan, aduh. Ya, mau gimana lah Ustaz ya. Tapi ini menikmati hasil jerih payah. Jadi kita tidak hanya takut akan Tuhan, lalu bermalas-malasan. Orang yang takut Tuhan tidak hanya berdoa aja kerjaannya. Ngapain kok Pak? Berdoa. Di saat bapak yang lain bekerja, dia ngapain? Berdoa. Bilangnya berdoa. Enggak yang seperti itu juga benar ya. Firman Tuhan kan ora et labora. Apa itu? Berdoa dan bekerja. Jadi harus dilakukan ini. Pemazmur pun mengatakan seperti itu. Orang yang takut akan Tuhan, dia nggak malas-malasan, berjerih payah. Maka dikatakan engkau akan memperoleh hasil pekerjaanmu, engkau akan menikmati berkat Tuhan, dan segala sesuatu baik padamu. Itu berdasarkan versi yang mudah dipahami. Bahasa Indonesianya terjemahan baru, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Pak, aku udah kerja keras luar biasa. Jangan dibalik urutannya. Urutannya harus takut akan Tuhan dulu, baru bekerja keras kita. Jangan bekerja keras dulu, nggak peduli dengan ibadah, itu salah. Orang yang takut akan Tuhan, dia mengerti harus melakukan sesuatu, harus berkarya, harus bekerja, harus dengan sungguh-sungguh. Kita buka dulu dalam pengkhotbah, sudah. Pengkhotbah 10.
Sebentar, saudara. Pengkhotbah 10. Sudah dapat pengkhotbah 10, Bapak Saudara? Ya, betul. Pengkhotbah 10. Sorry, kebalik. Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu. Ternyata ada kalimat seperti ini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Siapa penulis kitab pengkhotbah ini, saudara? Penulis kitab pengkhotbah ini adalah anak Daud, raja anak Daud. Banyak yang setuju mengatakan Raja Salomo. Raja Salomo di usia tuanya, di usia dia mau mengembuskan nafas, setelah dia mengalami masa kejayaan dan masa kehancuran, hancur sehancur-hancurnya hidupnya rohaninya. Tapi sebelum dia menutup mata, Tuhan izinkan dia menuliskan kitab pengkhotbah. Apa isi kitab pengkhotbah, saudara? Kalau saudara pernah baca kitab pengkhotbah, banyak kesia-siaan di dalamnya. Sia-sia jadi orang berhikmat, kata dia. Sia-sia jadi orang bodoh. Sia-sia jadi orang kaya. Sia-sia jadi orang miskin, kata dia. Bah, kalau semua sia-sia, ngapain kita hidup? Satu dia bilang, yang tidak sia-sia, takut akan Tuhan. Pengkhotbah 12 mengatakan seperti itu, saudara. Ayatnya yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Pengkhotbah 12 ayat 13. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi orang yang berhikmat, orang yang hidupnya takut akan Tuhan, segala sesuatu yang dikerjakan tangannya dikerjakan sekuat tenaga, tidak akan sia-sia hidupnya. Ngeri kan kalau kita dengar kalimat nggak ada gunamu hidup di dunia ini, sia-sia aja. Itu kasarnya minta ampun, saudara. Artinya apa? Kalau orang tidak takut Tuhan hidupnya, ya hidupnya sia-sia sebenarnya. Maka kita yang takut akan Tuhan. Lalu apa kata Raja Salomo, raja yang paling kaya, paling banyak sejarah keberhasilannya? Dia bilang, apa saja yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah sekuat tenaga. Jangan setengah-setengah. Kerjanya setengah-setengah, ibadahnya setengah-setengah, nikahnya setengah-setengah, semua setengah-setengah. Enak kayak ini, bos? Nggak enak kan? Saya seorang fans dari Valentino Rossi, pembalap asal Italia yang tahun ini menjadi tahun terakhir dia membalap. Kenapa saya senang dengan Valentino Rossi? Karena setiap kali dia membalap dengan sepenuh hati, sekuat tenaga, bahkan sampai usianya tua. Wah, hampir mati di balapan MotoGP itu, saudara. Di tikungan itu aja bisa 120-150 km per jam loh mereka. Tikungan itu, dan lututnya sampai ke aspal. Beberapa mati di lintasan kok. Tahu mereka taruhan nyawa setiap kali membalap itu. Tapi nggak setengah-setengah mereka. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan maksimal dalam apapun yang dia kerjakan. Baru diberkati hidupnya. Seorang bapak, dia akan maksimal sebagai seorang bapak. Sebagai seorang suami, dia benar-benar totalitas mengasihi istrinya. Kalau mengasihi istri setengah-setengah, setengahnya lagi ngasihin siapa? Bahaya kan? Senang gak ibu-ibu kalau dikasih dengan setengah hati oleh suaminya? Wah, sakit hati gitu. Suami juga begitu kan? Kalau setengah-setengah, dimasakkan nasi setengah matang, dimasakkan ikan setengah matang, telur bolehlah enak setengah matang, tapi yang lainnya setengah matang apa enak? Nggak enak, sudah. Betul ya? Kalau dikasih itu enaknya kita dikasih full.
I love you full. Oh, itu kalimat yang enak ya. Aku mencintaimu full, sepenuh hati. For you. Tidak ada yang lain. Kalau suami istri tetap memelihara cinta seperti itu sampai akhir hayat, waduh, itu cinta yang benar-benar dikuatkan oleh Tuhan. Bapak saudara yang diberkati Tuhan, kita akan menikmati hasil jerih payah. Kita akan berusaha, kita akan bekerja, tapi karena takut akan Tuhan. Nah, kalimatnya enak nih, coba dipikir. Baiklah keadaanmu selama engkau hidup. Siapa yang masih hidup? Kita masih hidup. Baiklah keadaan kita, amin. Bertambah baik keadaanmu ketika nggak enak. Nggak enak baca yang ini ya. Tapi kalimatnya seperti ini dan saya senang. Baiklah keadaanmu selama hidup, bertambah baik keadaanmu ketika meninggal. Jadi Bapak saudara, orang yang meninggal dalam takut akan Tuhan makin baik keadaannya. Kita yang menangis karena kita tidak bisa bertemu lagi dengan dia yang kita kasih, dia yang kita sayangi, orang tua kita, opung kita, mungkin anak kita udah mendahului kita. Tapi kalau dia takut akan Tuhan, keadaannya lebih baik. Paulus mengatakan hal itu. Aku bingung memilih antara hidup atau meninggal. Lebih baik meninggal sih. Tapi demi kamu, aku pilih hidup, kata Rasul Paulus. Keren ya? Siapa yang percaya bahwa keadaannya lebih baik ketika meninggal? Oh enggak, nah enak angkat tangan ya. Tapi sesuai waktunya Ustaz ya, jangan ada yang buru-buru lah. Oh lebih baik keadaan meninggal, matilah kau sesegera mungkin. Jangan, sesuai waktunya. Jangan percepat hari kematian itu datang. Amin saudara. Walaupun berat di dunia ini, walaupun rura pertangisan. Ya saudara ya, walaupun banyak air mata di dunia ini, tetaplah maju karena kita takut akan Tuhan. Tetap mengerjakan dengan sekuat tenaga apa yang masih Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Karena ketika waktunya tiba, memang kita harus mengakhiri hidup di muka bumi ini dan keadaan kita bertambah baik. Aduh, seru ini ya. Dan semua yang terbaik engkau alami sampai kekekalan. Saudara, dulu saya pahami hidup kekal itu setelah meninggal, baru masuk hidup kekal. Sampai saya renungkan, saya baca, saya pahami. Hidup kekal itu dimulai bukan saat sesudah meninggal, tapi saat setelah kita terima Yesus. Kita masuk dalam hidup yang kekal. Tuh, enggak masih bisa mati? Iya. Kematian bagi orang percaya yang punya Yesus dalam hidupnya hanya jembatan kok. Bukan sesuatu yang akan menyiksa kita. Tidak akan ada siksa kubur bagi orang yang percaya kepada Yesus. Amin saudara. Bahwa saudara percaya ada siksa kubur enggak nanti? Bahwa di kubur nanti saudara disiksa. Bahkan saya mau kasih lurus nih tentang neraka ya. Banyak orang mungkin kita pernah nonton di YouTube atau pernah dengar khotbah. Dia pernah masuk neraka. Lalu di neraka itu dia lihat setan nyiksa orang-orang berdosa. Itu salah. Itu tidak alkitabiah. Karena apa? Setan bukan nyiksa di neraka, setan disiksa. Jadi kalau ada pernah kita dengar gitu ya, setan nyiksa orang, lidahnya dipotong, suka bohong, lidahnya dipotong, muncul lagi, potong lagi, sia-sia kan kerja kayak gitu. Nggak kayak gitu lah neraka. Ya kan orang yang suka nyuri, tangannya dipenggal, tumbuh lagi tangannya, dipenggal lagi sama setan. Kurang kerjaan, neraka nggak kayak gitu-gitu amat lah. Kita, orang yang percaya kepada Yesus, neraka bukan bagian kita. Karena hidup kekal sudah Tuhan anugerahkan sejak kita percaya Yesus Kristus Tuhan. Itu berkat teramat indah, teramat indah. Maka jangan buru-buru ke sana. Di bumi ini pun sudah kita nikmati kehidupan kekal. Ada banyak air mata mungkin harus kita teteskan di sini, tapi itu bagus. Supaya nanti ada air mata yang dihapuskan. Amin Bapak Ibu. Kalau nggak pernah kita neteskan air mata di muka bumi ini, nanti apa yang dihapuskan Tuhan di surga? Ya kan? Kalimat di Wahyu kan gitu kan? Maka aku menghapuskan air mata dari mata mereka. Waduh itu keren.
Waktu khotbah di KKR kemarin saya setuju juga. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh tulang pendeta. Memang di surga tidak akan ada air mata. Tapi coba renungkan baik. Ketika kita sampai surga, bisa kita tahan air mata sukacita ini? Gak bisa. Sampai ada seorang penulis lagu rohani yang berkata, mungkin di surga nanti ada khusus satu tempat dibuat Tuhan, di mana di sana orang bisa nangis sejadi-jadinya. Nangis bukan karena kesedihan, nangis justru karena sukacita yang tak terkatakan. Seperti ini ternyata surga yang kau sediakan bagiku Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang setia pun seumur hidupnya taruh nyawa, ketika nyampe surga dia pun akan tercengang-cengang. Dia pun akan merasa sangat tidak layak. Karena apa? Surga yang mulia, begitu agung. Maka Paulus berkali-kali mengatakan, dan ini salah satu ayat favorit Bapak Gembala sering kali kan, Molohu rajumi has apa? Si taunon dihasianganon. Nah, Bang Andi pasti tahu apa kan? Hira sowada doi. Martibakon. Nah, itu bahasa Korea Utara, ya. Bila ku renungkan penderitaan yang ku alami di bumi ini, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagiku. Kenapa kita harus menyerah di muka bumi ini? Rasa malu kayak apa yang mungkin yang kita hadapi. Maju terus, kerjakan terus apa yang masih Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Selama kita takut akan Tuhan, kita akan menikmati hasil jeripayah kita di bumi dan di sorga. Di bumi dan di sorga. Amin, saudara. Yang terakhir, keharmonisan dengan istri dan anak. Ini ayat yang ketiga. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kita tidak bisa terlalu mengerti dengan ini karena tidak ada yang nanam anggur mungkin di sini ya. Ada yang tanam anggur? Tanaman kita apa sih? Ubi ya. Ubi. Kami tanam ubi. Dan sekarang ubinya udah paling tinggi dari semua tanaman di samping rumah itu. Tanam apa lagi ya kita? Gadong, sama itu ya. Tanaman kita ya nggak susah lah kita pahami pohon anggur. Tapi sedikit informasi udah. Pohon anggur itu sesuatu yang menyegarkan. Dia menghasilkan buah dan buahnya itu akan diolah sehingga menjadi minuman yang bagi konteks Yahudi waktu itu menyegarkan. Jadi istri yang takut akan Tuhan, dia akan menyegarkan bagi si suami yang takut akan Tuhan. Seperti yang kemarin kan, Ribka itu menghibur Ishak. Ishak kehilangan mamanya. Di satu pasal sebelumnya, Ishak itu kehilangan mamanya. Waduh, ini sedihnya tak terkatakan. Ada yang mengatakan kehilangan orang yang kita cintai itu ibarat pulih dari amputasi. Bisa sembuh, tapi keadaannya tidak pernah sama lagi. Sebegitu memilukannya ditinggal oleh orang yang kita sayang. Ishak sedihnya luar biasa. Tapi ketika dia bertemu dengan Ribka bisa menghiburkan kesedihannya. Istri yang takut akan Tuhan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Dia mendatangkan kesegaran, dia memberikan penghiburan, dia memberikan semangat yang baru. Suami capek kerja, begitu bertemu dengan istri yang buka pintu rumah, wah, rasa capek ini pun hilang sudah. Bapak-bapak nggak pernah mengalami itu? Halo bapak-bapak. Kalau beberapa status orang-orang muda sekarang kan, kalau anaknya baru lahir ditulis mood booster. Cipedi kayak gitu. Mood booster mau si J-host apa si istri? Oh, dua-duanya, jawabannya tepat. Mood booster. Kalau yang mood boosternya cuma anaknya,
menurut saya kurang tepat. Harusnya mood booster itu yang membangkitkan semangat, mood itu haruslah istri, baru anak-anak. Nah gitu ya. Ada yang protes tadi kan? Oh saudara, lalu anakmu katanya, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Meja itu dalam konteks waktu itu meja makan. Jadi istri yang takut akan Tuhan memberikan kesegaran dan menyediakan makanan sehingga bisa kumpul rame di meja makan, saling berkomunikasi, saling berbagi cerita. Bukan seperti ini, coba diklik lagi. Saya dapatin di Instagram Remtalk. Saya diklik, jangan sampai kita merugi karena satu, rela menghabiskan banyak waktu, banyak untuk pekerjaan, tapi nggak sempat banyak waktu buat orang tua. Yang kedua, jangan sampai kita merugi karena bicara dengan orang lain baik sekali, ramah, lembut, tapi bicara dengan pasangan dan anak ketus. Oh, bicara dengan tetangga, gimana Ina? Oh, dengan suami, mana mata kau? Wah, enggak ya, enggak ada di sini ya. Enggak ada. Tolak jauh-jauh. Bicara dengan orang lembut, dengan istri, dengan pasangan keras sekali. Jangan sampai kita merugi karena wajah tersenyum pada orang lain, tapi lupa kasih senyuman ke pasangan dan anak. Hari ini sudah kasih senyuman kepada istri dan suami? Sudah ya? Kepada anak? Jangan hanya orang yang pertama kita senyumin asar di gereja. Suami lupa dikasih senyum, jangan, rugi kita. Jadi begitu bangun, kasih senyuman sama istri, sama suami, sama anak-anak. Jangan begitu bangun, musuh ini. Jangan saudara ya, jangan. Suami, istri mungkin ada konflik, tapi jangan pernah tertanam di pikiran kita, dia musuh kita. Jangan. Si iblis itu musuh kita. Kalau istri dan pasangan kita nggak akan boleh jadi musuh. Harus selalu menjadi partner, teman seperjalanan, teman pewaris kasih karunia, kata firman Tuhan. Jadi yang kemarin berantem cepet-cepet lah baikan, saudara ya. Yang keempat, jangan sampai kita merugi karena cari uang sebanyak-banyaknya, tapi nggak ada kesempatan buat bareng anak yang bukan cuma soal materi aja. Berapa lama kita habiskan di luar untuk bekerja? Ketika mungkin kita sudah sampai di rumah memang capek, tapi luangkanlah waktu dengan anak, dengan istri. Rugi kalau kita capek, ngalau jauh, dapol bodoh, nggak ada komunikasi, rugi ya. Klik lagi, masih ada. Rela dengerin cerita teman berjam-jam, tapi ngobrol sama pasangan 10 menit aja pikirannya udah lama kali mana si ngomong aja terus. Tapi kalau diajak temannya nongkrong, bisa loh. Ada orang yang tahan berjam-jam di lapo tua. Dia ngomongin Jokowi, ngomongin SBY, semua politik loh. Ya kan? Lapo kan lapangan politik katanya kan. Orang Batak tuh kalau ngomong politik udah paling jago lah pokoknya. Tapi gimana? Kalau ngobrol dengan istri, itu aja kau terus ngomongin. Tiap hari bosan kok. Padahal baru satu kalimat istrinya. Rugi kita betulnya. Terus rela habisin waktu scrolling medsos berjam-jam. Scrolling tuh ya. Handphone itu sekarang namanya smartphone. Sudah bukan handphone lagi. Apa arti smartphone? Handphone yang pintar. Ada video dalam bahasa Inggris, smartphone dumb people. Itu kasar. Artinya begini, handphone yang cerdas, orangnya mana? Apa saudara? Orangnya dibodoh-bodohin sama si handphone yang cerdas. Jangan sampai kita seperti itu. Kita beli handphone untuk anak kita 3 juta, 4 juta. Si anak bukan jadi cerdas, jadi blow on. Kenapa? Scrolling medsos, TikTok. Gitu-gitu aja kerjanya. Aduh. Kayak gitu kan sering kita lihat kan? Taruh handphone, joget-joget nih. Bah, aku juga mikir gimana caranya.
Apa yang sedang mereka lakukan? Ya kalau itu bisa menghasilkan, ya silahkan lah. Tapi kalau hanya untuk having fun aja habis waktu, nih nggak tahan kalau harus berjam-jam cari ilmu lewat baca buku, ikut kursus atau lainnya. Rugi gitu. Yang terakhir, sibuk kasih kado, kirim ini itu ke teman-teman, tapi nggak ingat buat kasih kado spesial buat orang tua, pasangan, anak. Nggak ada ya? Yang kemarin kasih kado untuk Bapak Gembala, jangan sampai ke Bapak Gembala kasih kado, ke istri, ke suami nggak kasih kado. Angpola, kita dong. Jangan ya, jangan. Bila perlu jangan kasih kado untuk Bapak Gembala, jangan. Biar Bapak Gembala nanti marah sama saya, enggak apa-apa. Daripada Bapak Saudara tidak kasih kado kepada anak, kepada istri. Makanya kemarin waktu mereka ke Padang ini, aku bilang, Nathan, jangan bawa kado untuk kami, jangan bawa oleh-oleh. Mereka pikir awalnya bercanda, serius, jangan. Kalau kalian mau bawa oleh-oleh, bawa untuk orang tua, bawa untuk mama, bawa untuk bapak, bawa untuk adik-adik. Serius ya. Dan puji Tuhan, memang saya nggak dibawa oleh-oleh. Mereka melakukan apa yang saya perintahkan. Tapi nggak tahu dikirim nggak oleh-oleh untuk orang tuanya ya. Itu pertanyaan serius. Nah hati-hati, kita rugi. Karena apa? Karena keluarga kita itu yang harusnya mendapat prioritas utama dalam kehidupan. Siapa yang paling kita sayangi di dunia ini? Bukan pekerjaan kita kan? Orang tua kita kan? Istri kita kan? Anak-anak kita kan? Keluarga kita. Maka marilah kita menjadi pribadi yang takut akan dan berjerih lelah. Selama kita orang yang takut akan Tuhan, jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Keluarga kita diberkati Tuhan, makin diberkati. Saya berdoa semua keluarga GBS Kristus Gembala Pekanbaru dimanapun berada, bisnisnya makin diberkati, usahanya makin diberkati, ternaknya diberkati, mau pinahannya diberkati, bebeknya, ayamnya. Orang udah banyak sekarang pengusaha kan, bukan cuman pinahan, udah ada juragan bebek di sini, udah ada juragan ayam, wah semuanya, juragan pisang, silakan. Semuanya kita lakukan. Benar, jangan ada yang berpangku tangan. Bisnis saja. Saya dengan istri juga sedang merintis bisnis art and craft. Kalau saudara mau, silakan hubungi nomor di bawah ini. Kita akan saling support, saling mendoakan. Tidak pernah salah untuk berbisnis. Selama kita takut akan Tuhan, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Yang terakhir tadi, istri, anak, harmonis semuanya. Dulu mama kami sering bilang, tidak ada anak di surga. Itu untuk memotivasi kami supaya jadi anak yang baik. Tapi saya percaya gini. Hidup ini kan adalah anugerah Tuhan, betul sih? Hidup ini bukan main-main kan? Maka saya percayanya gini. Bapak saudara bisa tidak percaya, nanti kita diskusi setelah pulang. Saya percayanya saya akan bertemu dengan bapak mama saya. Saya akan bertemu dengan istri saya, anak saya di surga nanti. Karena hidup ini pun adalah idenya Tuhan. Masa nggak saling kenal? Masuk surga kita kenalan dulu ya. Kamu siapa? Menurut saya nggak seperti itu. Jadi surga nanti saya akan ketemu dengan Bang Tota Sinaga, saya ketemu dengan si Hansen, saya ketemu dengan si Diori, saya ketemu dengan si Fengki kembar Panjaitan. Kita bersekutu lagi di sana dengan air mata yang tidak henti menetes karena sukacita yang tidak terkatakan. Maka mari selama hidup masih diberikan oleh Tuhan di muka bumi ini, kita takut akan Tuhan, kita berjerih lelah dan kita nikmati berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Tutup Alkitab kita, saudara. Saya rindu naikkan lagu yang tadi. Mungkin ini lagu baru bagi beberapa, tapi kita naikkan sambil kita ingat keluarga kita. Kita berdoa untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak. Kunci yang awal aja ya. Baik. Sambil kita naikkan doa kita untuk keluarga kita, saudara. Anak-anak kita, menantu kita, cucu kita. Aku dan seisi rumahku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah Tuhan dan Raja-Ku.
yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Mari ibu-ibu, wanita sajakan pujian ini. Aku dan saya surma. Kita bapak-bapak kaum pria renungkan firman Tuhan dan kita naikkan doa kita untuk keluarga kita. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga kami, tolong dan bela keluarga kami. Dari awal ini kaum bapak, kaum pria. Aku dan seisi rumah, kita angkat suara kita dengan penuh kesungguhan. Akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Raja. Biarlah kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan bersama-sama. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka kehidupan tercurah selalu. Kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Mari berdiri bersama-sama kita katakan, bila Tuhan menjadi kepala rumah, maka berkat berlimpahkan, Kau perintahkan bagi kami. Kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Dalam keteduhan hati kita, bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka kehidupan
dari generasi kami yang menjauh dari Tuhan. Kami semuanya datang kepada-Mu, membawa hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengarkan seruan dan doa yang kami naikkan. Dengarkan seruan dan doa yang kami naikkan Tuhan. Lakukan pemulihan Tuhan. Lakukan rancangan-Mu yang indah bagi keluarga dan pastor. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila Tuhan menjadi